Selamat datang, wahai para penuntut ilmu, berbahagialah antum. Berbahagialah wahai antum semua, karena sesungguhnya antum ini berjalan untuk menuju surganya Allah. Ada orang yang berjalan ke suatu tempat. Tujuan dia adalah dunia. Dan ketahuilah, seorang penuntut ilmu, dia berjalan, tujuannya adalah akhirat. Tujuannya adalah surga. Rasul SAW, beliau bersabda di dalam hadisnya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Jalla Jalaluh akan memudahkan dia dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, kita semua sebagai seorang muslim hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmatnya. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada kita saat ini adalah dengan hadirnya kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW, berkumpul lillahi ta'ala. Kita datang ke sini bersama-sama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada sebagian kita yang sibuk. Mungkin ada sebagian kita yang biasanya dia jam-jam segini main, atau jam-jam segini dia mesti sibuk bekerja. Tapi dia luangkan waktunya. Untuk siapa ia luangkan waktunya? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diperbanyak, syukur itu diperbanyak. Banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu untuk orang-orang yang sabar, lawannya syukur. Allah juga mengatakan, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Kemudian yang sering kita dengar juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka aku tambah nikmatku. Ya, akan aku tambah nikmatku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, Allah ancam dengan azabnya yang sangat pedih. Maka terus jangan lupa bahwa kita bisa berkumpul di sini bukan karena 100% keinginan kita, tidak. Bukan karena kekuatan kita, tidak. Bukan karena harta kita, tidak. Bukan karena full 100% kesungguhan kita, tidak. Akan tapi kita bisa berkumpul di sini. Kenapa? Apa alasan kita bisa berkumpul di sini? Adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk berkumpul di sini. Jadi kita jangan sombong. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita di sini. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Terlebih di tengah wabah yang seperti ini. Allah berikan kita kesehatan. Sehingga dengan kesehatan ini kita bisa beramal. Sehingga dengan kesehatan ini kita bisa ikut kegiatan. Apakah semua orang Allah berikan kesehatan? Tidak. Coba kita runut lagi. Berapa banyak orang yang hari ini Allah Subhanahu wa taala panggil dia. Allah cukupkan waktunya. Allah tetapkan ajalnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, kesempatan untuk selalu dan terus menyebarkan manfaat dan kebaikan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita waktu. Lihat di antara orang-orang yang Allah berikan waktu. Berapa banyak yang Allah berikan dia kesehatan. Alhamdulillah.
Allah masih memberikan kita kesehatan. Coba lihat lagi, berapa banyak hari ini, detik ini, waktu ini, yang Allah berikan kesehatan. Akan tetapi mereka lalai. Mereka tidak gunakan waktunya dengan baik. Mereka gunakan waktunya untuk galau, untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu yang hanya bersifat duniawi. Maka kita terus bersyukur kepada Allah, berpikir, mentadabburi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa terhitung. Salah satu cara agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah adalah dengan kita berusaha untuk melihat ke bawah. Kita lihat terus. Wal-iyazubillah, ada seseorang yang dia tidak bisa berjalan. Maka lihatlah, orang-orang yang tidak punya kaki juga tidak punya tangan, sehingga dia bisa bersyukur karena Allah masih memberikan dia nikmat tangan. Ada orang yang buntung. Cobalah lihat mereka, orang-orang yang tidak Allah kasih nikmat penglihatan. Maka dengan ini kita akan bersyukur. Begitu besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat terbesarnya adalah Allah tetapkan hati kita untuk terus dan berusaha semangat dalam menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau menghendaki kebaikan seseorang, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Allah apabila Allah Jalla Jalaluh menghendaki kebaikan untuk orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala faqihkan dia terhadap ilmu agama. Dan pondasi ilmu agama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Maka kita belajar bagaimana cara membaca yang baik. Bagaimana cara menghafalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya. Terus panjang. Perjalanan belajar ini panjang. Tulu zaman, kata Imam Syafi'i. Jadi tidak terbatas dengan akademis saja. Tidak terbatas dengan umur saja. Tidak. Siapapun dia. Selama dia masih menginjakkan kakinya di bumi Allah. Selama masih ia bisa bernafas terus. Dia berusaha memperbaiki diri dia. Untuk apa? Untuk akhirat. Jadi hamba yang bersyukur. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah duduk dan di samping beliau ada seseorang yang berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil, atau diriwayatkan Allahumma ja'alna minal aqallin. Ya Allah, tetapkanlah saya ini termasuk hamba-hamba yang sedikit, kata beliau. Kemudian Umar terheran, maksudnya sedikit bagaimana? Bagaimana? Ya, seorang ini berdoa, ya Allah, masukkanlah aku kepada golongan orang-orang yang sedikit. Sehingga ditanya oleh Umar, golongan sedikit yang seperti apa? Kemudian dia menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur, sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan belajar kebaikan, dengan mengajarkan kebaikan, ya. Karena ini adalah tanda dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah ampunannya, terlebih di tengah wabah yang kita rasakan sejak beberapa bulan yang terakhir ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini cepat diangkat, ya, dan semuanya bisa kembali sedemikian rupa, seluruh pendidikan, ya, peribadahan, umroh, haji,
seluruhnya bisa kembali sedia kala lagi, dan bahkan bisa lebih baik lagi, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimasukkan kepada hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala wabah yang ada saat ini, mengangkat ujian yang diberikan kepada kita, dan memasukkan kita kepada surganya, mengumpulkan kita kembali kepada surganya. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini kita mengangkat bahwa menghafal Quran itu mudah. Ya. Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah bukanlah saya. Al-Quran itu mudah dan sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita mendengar ada orang yang sudah berumur, ada yang sudah 60 tahun mungkin. Ada bahkan yang sudah 80 tahun, 50 tahun ke atas lah. Ada yang mereka baru memulai belajar Al-Quran. Mereka baru memulai menghafal Al-Quran. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan dia bisa menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, "Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikr." Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk diingat, sebagai pengingat. Cuma siapa di antara kita yang mau mengingat? Al-Quran ini mudah, tidak sulit. Coba, ada seorang yang banyak sekali kisahnya. Ada salah satu kisah. Ya. Orang ini sudah tua, umur 60-an. Ya. Ini kisah ada di Mesir ya. Dia hanya kesehariannya dia bekerja untuk membersihkan madrasah ya, sekolahan. Seperti pembantu umum, seperti cleaning service. Umur dia sudah 60-an. Dan umur dia dihabiskan untuk sesuatu yang dia tidak sibukkan untuk menuntut ilmu. Suatu hari ketika dia selesai, madrasah itu selesai, sore hari kemudian dia bersihkan madrasah itu dan dia pulang malam hari. Pulang ke rumahnya, dia melewati sebuah masjid. Maka dia mendengar seorang imam ini membaca sebagian ayat ya, pada surat Thaha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Maka hati beliau bergetar. Beliau orang Mesir ya, bisa bahasa Arab. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Jadi peringatan itu kata Allah Subhanahu wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr ya, bahwa Al-Qur'an itu untuk apa? Untuk sebagai pengingat. Para ulama menafsirkan az-zikr wa man a'rada an zikri adalah Al-Qur'an. Ya. Dia berpaling fa inna lahu ma'isyatan dhank. Orang yang berpaling terhadap Al-Qur'an, maka kehidupannya ini akan sempit. Sempit yang ia rasakan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan kelak mereka orang-orang yang berpaling terhadap peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kondisi buta. Wal iyadzu billah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka orang-orang ini enggak terima, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta sementara dulu di dunia kami dapat melihat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu ketika datang ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, kalian melupakan, kalian berpaling,
Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini aku lupakan kalian. Allah berpaling kepada mereka. Ayat ini membuat hati orang tua ini tadi bergetar. Akhirnya malam itu dia tidak bisa tidur. Paginya dia cari seorang ustadz, dia cari seorang masyayikh, ia ceritakan, kemudian dia mulai belajar, dan dalam waktu 2 atau 3 tahun dia selesai dan hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran tidaklah sulit. Maka kita, antum peserta, dan kita semua, adik-adikku, saudara-saudaraku, yang harus kita perhatikan. Kalau sudah tahu bahwa Al-Quran itu mudah, lantas apa sih sebab-sebab yang membuat Al-Quran ini, alasan-alasan apa yang membuat Al-Quran ini menjadi sulit untuk dihafal? Maka Ustadz di sini, saya di sini memberikan beberapa poin penting. Bahwa sebab-sebab kenapa Al-Quran itu menjadi sulit, banyak sekali. Di antaranya, otomatis ya, yang paling sering diingatkan oleh para ulama, adalah apa? Adalah dosa. Adalah dosa-dosa maksiat. Maka, kita berusaha untuk menghindari itu. Ya. Terlebih di zaman sekarang, kita berusaha untuk menghindari. Karena itu menjadikan kita sulit untuk beribadah kepada Allah. Sulit untuk menghafal akhirnya. Berat untuk beribadah kepada Allah. Berat untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada gurunya tentang sulitnya dan buruknya hafalan beliau. Maka kemudian kata gurunya, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku menunjukkanku sebuah jalan, yaitu jalan menjauhi maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Agama ini adalah cahaya. Ilmu ini adalah cahaya. Maka agama tidak akan masuk kepada seseorang. Ilmu tidak akan masuk kepada seseorang. Cahaya Allah ini tidak akan masuk kepada orang-orang ahli maksiat. Maka berusaha terus taat kepada Allah. Berusaha untuk beramal ibadah. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ustaz akan menjelaskan secara sederhana dan insya Allah mudah ya. Sebab yang tidak kalah penting, orang-orang itu menjadi sulit ketika menghafal Al-Quran, itu adalah sebuah kebiasaan atau budaya. Pembiasaan. Ya, pembiasaan. Orang tidak terbiasa itu sulit, pasti sulit. Contoh, ada orang yang biasa sholat tahajud malam. Biasa sholat tahajud. Setiap malam dia bangun jam 3, jam 2 malam. Sekarang pertanyaan saya, mudah nggak sih sebenarnya sholat tahajud itu? Ya tergantung. Orang yang terbiasa bangun malam dan melaksanakan ibadah, lama-kelamaan akan mudah. Padahal sebenarnya sulit. Berat bangun di tengah malam waktu kita istirahat. Ya. Tapi apabila dia biasakan, akan menjadi mudah. Nah, contoh lagi. Orang biasa misalnya olahraga, misalnya. Orang olahraga. Orang lari 1 km, 2 km. Orang kalau tidak biasa olahraga, dia berat olahraga. Jangan 1 km. 100 meter, 50 meter saja sudah capek. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Orang main futsal. Ya, biasanya cowok-cowok suka main futsal ya. Berapa menit?
satu babak itu kalau futsal itu. Nah, kalau bola kan 45 menit kali 2. Ya. Kalau tidak terbiasa, tidak kuat dia, tidak kuat. Berat. Tapi kalau orang-orang yang hobi, terbiasa, memang sudah dari kecil biasanya main bola, tidak ada masalah. 45 menit kali 2 nggak jadi masalah. Bahkan berjam-jam itu main futsal terus. Pokoknya kalau masih ada lawan, terus dia main. Masih ada jam waktu, terus dia manfaatkan sampai akhir. Jadi butuh terbiasa. Gitu. Ya. Butuh kebiasaan. Orang-orang yang biasa puasa Senin Kamis. Sulit. Kalau orang tidak dibiasakan, sulit. Makanya, amalan itu, seberat apapun amalan, apabila dia membiasakan, maka amalan itu akan ringan. Dan seringan apapun amalan, apabila dia tidak berusaha untuk membiasakan, maka amalan itu akan berat. Zikir, misalkan ba'da shalah, ringan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. 3 menit, 4 menit, 5 menit selesai. Itu kalau dia biasakan, nggak akan terasa. Jadi seberat apapun amalan yang tidak dibiasakan, seberat apapun amalan yang dibiasakan akan terasa ringan. Namun seringan apapun amalan, apabila tidak dibiasakan akan menjadi berat. Maka contoh. Orang pada saat proses menghafal Al-Quran, misalkan bulan pertama, Masya Allah, dia bisa mendapatkan 1 juz. Bulan kedua, dia bisa mendapatkan 1 juz lagi tambahan. Bulan ketiga, dia bisa mendapatkan 1 juz lagi. Bulan keempat, dia mendapatkan 1 juz lagi. Apakah setiap bulan itu dia merasakan beban yang sama? Tidak. Dia akan berbeda. Di bulan keempat tidak akan seberat pada bulan pertama. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa menghafal. Bahkan banyak di antara para penghafal Quran itu masuk bulan kelima, naik. Tidak 1 juz lagi, 1 juz setengah. Bahkan bisa 2 juz. Begitu juga ada orang menghafal 1 tahun pertama dia mendapatkan 10 juz atau 5 juz misalkan. Maka tahun kedua akan naik. Tahun pertama 10 juz, tahun kedua bisa 15 juz. Kenapa? Dia terbiasa menghafal. Otaknya sudah dilatih. Lisannya sudah terlatih. Jadi, butuh pembiasaan. Terus dibiasakan. Pegang Quran, baca. Terus dibiasakan. Ini kunci-kunci yang sangat utama. Kemudian ada lagi sebab kenapa orang itu juga sulit dia dalam beramal, sulit dia dalam menghafal Al-Quran. Itu karena mereka nggak tahu fadilahnya apa. Nggak tahu keutamaan menghafal Quran itu apa sebenarnya. Coba kalau kita misalkan memotivasi anak kecil. Nah, ayo misalkan sholat gitu. Atau puasa sampai siang hari misalnya. Kita mengajarkan kepada anak-anak. Nanti Umi kasih hadiah, nanti Abi kasih hadiah ya. Dia bersemangat beramal. Ayo nak baca Al-Fatihah. Nanti Umi kasih hadiah gitu. Dia semangat. Kenapa dia semangat? Bukan karena amalannya, tapi karena hadiahnya. Atau terkadang kita melihat seorang itu ingin membeli sesuatu misalnya. Anak kecil biasanya. Dia bukan ingin sesuatunya itu, bukan. Tapi hadiahnya yang dia mau adalah hadiahnya. Sebagai motivasi dia itu adalah hadiahnya. Maka fadilah atau keutamaan ini loh yang saya maksud. Apa keutamaan orang-orang penghafal Quran? Apa keutamaan orang-orang yang menyibukkan diri untuk menghafal Al-Quran? Nah, kita harus tahu. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran ya, Innal ladzina yatluna kitaballah
Sesungguhnya orang-orang yang apa? Orang-orang yang mentilawah, ya, membaca kitab Al-Quran, wa aqamus shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Coba kita lihat terjemahannya ya. Kita lihat artinya. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mereka juga menegakkan salat. Mereka juga meninfakkan hartanya. Harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran itu tidak suatu perniagaan, suatu bisnis yang tidak akan pernah merugi. Ya. Bahkan terkait dengan ayat ini, Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya, Tafsirul Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa ini adalah ayatnya para qari. Ini adalah ayatnya para penghafal Quran. Bagi mereka orang-orang yang bisa mengamalkannya. Syuf, ini ayatnya orang-orang para penghafal Quran, kata Imamul Qurtubi. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha." La aqulu alif lam harfun. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin alifun harf, lamun harf, wa mimun harf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, satu huruf saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Kemudian Rasul menjelaskan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif harf, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif dianggap satu huruf, lam dianggap satu huruf, kemudian mim dianggap satu huruf. Jadi sudah berapa huruf itu? Sudah 3 huruf. Bagaimana kalau kita teruskan bacanya? Ke ayat kedua, ke ayat yang ketiga. Banyak pahala. Ini keutamaan-keutamaan yang harus kita tahu. Sehingga menjadikan kita semangat. Masih banyak sekali ya. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, hadis yang masyhur yang kita sering dengar, Iqra'ul Qur'an. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran ini akan datang kelak di hari akhirat sebagai apa? Sebagai syafaat bagi para pembacanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fih wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Kata Rasulullah SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan mereka yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Coba kita perhatikan lagi ya. Besar kedudukan seorang orang yang membaca Al-Quran. Besar sekali kedudukan mereka. Bagi orang-orang yang bisa membaca dengan baik, bagaimana kedudukan mereka, di mana kedudukan mereka bersama para malaikat. Bagi mereka orang yang masih berusaha membaca Al-Quran, dia terbata-bata membaca Al-Quran, Allah berikan dia 2 pahala, bukan 1 pahala. Allah berikan dia double. Allah berikan dia keutamaan yang double. Maka kita berusaha terus. Salah satu penyebab orang-orang itu tidak termotivasi pada sebuah amalan, sehingga dia sulit untuk beramal, termasuk yaitu menghafal Al-Quran, adalah dia tidak tahu keutamaan. Maka kita gali, masih banyak sekali keutamaan orang-orang yang menghafal Quran ya.
Masih banyak sekali ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa mereka menjadi keluarganya Allah. Coba kalau kita melihat misalnya ada keluarga yang nasabnya baik ya, keluarga yang besar, keluarga terpandang, keluarga yang kaya misalnya. Siapa di antara kita yang tidak pengen menjadi bagian dari keluarga mereka? Keluarga orang-orang yang saleh misalnya. Keluarganya para ulama. Tentu seorang ingin menjadi bagian dari keluarga orang-orang yang baik. Maka ini bukan manusia ya. Keluarganya Allah. Allah mengatakan apa? Inna lillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum. Kata Rasulullah, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ya. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Bagi para pembaca, ya. Bagi para orang-orang yang sibuk waktunya untuk Al-Quran. Dan mereka termasuk orang-orang yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang kita semua sudah tahu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Mu'alliman nasal khair. Ya. Sampai hewan-hewan yang di lautan itu mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Maka antum harus menjadi bagian itu. Belajar Al-Quran. Belajar sampai kemudian akhirnya antum bisa menjadi seorang pengajar juga terus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah ya, yang tidak boleh sampai Ustadz lupa sampaikan kepada antum adalah istiqomah. Maka Ustadz ketika ditanya menghafal Quran itu sulit ya Ustadz ya. Ketika sudah dikasih tahu caranya, metodenya, ya, ketika dia sudah menjadi mudah lah, sudah terbiasa, kemudian dia mengatakan ternyata menghafal Quran itu mudah Ustaz ya. Yang sulit itu murojaah dan menjaga hafalan, betul. Terus sampai kemudian dia bisa hafal 30 juz. Ternyata yang sulit bukan menghafal, bukan murojaahnya, tapi apa? Tapi istiqomahnya. Jadi yang paling penting yang Ustadz nggak boleh lupa, kita nggak boleh lupa, kita usahakan apa? Istiqomah. Ini yang paling sulit. Maka Ustadz katakan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Yang sulit apa? Istiqomahnya. Istiqomah, continue, terus berada pada jalan ini. Itu sulit dan kita harus berusaha. Karena istiqomah ini adalah kunci keberkahan kita. Kunci keberkahan seseorang itu adalah continue, istiqomahnya. Ya. Siapa yang menjamin kita bisa baik terus? Siapa yang bisa menjamin kita akan sibuk dengan Al-Quran terus? Tidak ada yang menjamin. Ya. Bisa terus di atas kebaikan? Belum tentu. Belum tentu 1-2 bulan ke depan. Belum tentu 1 tahun, 2 tahun ke depan. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah supaya Allah menjadikan kita ini bisa istiqomah terus. Ada beberapa kunci istiqomah ya, untuk seseorang agar dia bisa terus istiqomah, agar seseorang itu terus sibuk untuk akhirat. Ya. Di antaranya adalah, di sini Ustadz mencatat ada 4, ya, ada 4 poin penting bagaimana seseorang itu bisa istiqomah. Yang pertama adalah qalilan fa qalila. Jadi dia dalam beramal itu sedikit demi sedikit. Misalkan hafalan Quran. Maka pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Jangan begitu saking semangatnya akhirnya dia termotivasi untuk buru-buru. Cepat boleh, tapi buru-buru jangan. Ya. Harus dibedakan. Dan yang paling baik untuk orang itu bisa istiqomah terus itu pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ya. Baik. Kunci yang pertama adalah
qalilan fa qalila, atau sedikit demi sedikit. Kunci istiqomah Ustadz ringkas menjadi 4. Kunci yang pertama adalah sedikit demi sedikit. Kata Rasul SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Itu kontinunya. Jadi amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang kontinu. Wa in qalla, meskipun itu amalannya sedikit. Misalkan, untuk menghafal satu hari 5 baris atau setengah halaman. Sedikit ya. Tapi rajin terus. Setiap hari nggak bolong-bolong. Jangan nafalkan sekarang 2 lembar. Besok masih semangat 2 lembar. Kemudian hari ketiganya lemes. Hari ketiganya kosong. Ini nggak bagus. Ya. Continue, pelan. Sedikit-sedikit. Ini untuk orang-orang supaya bisa istiqomah terus. Bisa semangatnya itu terus membara. Semangatnya itu terus ada. Itu dia harus sedikit demi sedikit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sahabat atau teman atau lingkungan. Orang bisa istiqomah itu karena lingkungan atau pergaulan dia. Maka dengan program seperti ini, dengan kelas seperti ini, besar harapan kita, antum bisa terus istiqomah, antum bisa terus semangat. Punya teman, ya, di grup WA misalnya, di halakoh nanti misalnya, antum punya sahabat, punya teman yang sama-sama menghafal Quran. Ya kalau misalkan kita punya teman 10 orang, 9 teman kita tuh nggak ada yang ngaji sama sekali. Kita mau ngaji malas biasanya. Tapi ketika kita melihat teman kita, misalnya punya teman 10 orang, 9 orang ngaji semua, kita mau nggak ngaji malu. Jadi pengaruh teman, pengaruh pergaulan sahabat ini mempengaruhi keistiqomahan seseorang. Ini bisa mempengaruhi ketika kita punya kelompok yang baik, punya kelompok yang mereka memiliki satu tujuan yang sama, satu keinginan yang sama, satu gerakan yang sama, satu langkah yang sama, dia akan terus bisa istiqomah di atasnya. Kemudian yang tidak kalah penting juga ya, dan ini sebenarnya harusnya yang pertama ya, itu adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana Ustaz yang jelaskan tadi, bahwa kita bisa berada di atas jalannya Allah itu bukan karena kita, bukan. Tapi karena Allah. Seorang bisa berangkat sholat ke masjid, misalnya. Itu karena Allah, bukan karena kekuatan dia, bukan karena dia bisa berjalan. Banyak orang yang cuma punya satu kaki juga bisa berangkat ke masjid. Itu karena Allah menggerakkan hati dia. Bukan karena dia punya motor, bukan karena dia punya mobil, bukan karena kesehatan beliau, bukan karena kesehatan dia, bukan. Jadi yang ketiga apa? Banyak berdoa, minta kepada Allah. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ditetapkan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ya, yang nomor 4, agar seorang itu bisa istiqomah, itu adalah dia memanfaatkan waktu luangnya, waktu liburnya, atau waktu istirahatnya. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalnya, antum punya kegiatan 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalnya. Kemudian dikasih waktu luang, dikasih waktu istirahat, atau hari libur Sabtu dan Ahad. Dimanfaatkan waktu liburnya, gitu kan. Dimanfaatkan sebaik mungkin untuk refreshing, ya. Supaya apa? Supaya ada semangat baru, gitu. Banyak orang-orang nih yang salah, kebanyakan pada orang itu, dia tidak bisa menempatkan waktu. Akhirnya ketika waktu belajar, dia jadi malas. Karena dia tidak manfaatkan waktu luangnya itu sebaik mungkin. Jadi waktu libur dimanfaatkan. Waktu istirahat dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan dibuang begitu saja, gitu kan. Nah, penempatan waktu-waktu ini
Bagaimana kita mengalokasikan waktu ini, itu kunci bagaimana kita bisa istiqomah. 1 minggu belajar, misalkan 6 hari, hari Minggu, manfaatkan untuk istirahat. Manfaatkan untuk bermain. Refreshing sama keluarga. Itu makan semangat lagi nanti di hari Senin. Jadi dimanfaatkan betul, waktu libur dimanfaatkan betul, waktu istirahat dimanfaatkan betul. Jadi 4 kunci bagaimana seorang itu bisa istiqomah. Kemudian yang tidak kalah penting yang Ustadz akan sampaikan juga adalah untuk orang-orang yang mungkin sudah nggak muda lagi ya. Karena ada di sini yang mungkin ada umur sudah 30 tahun gitu kan. Sudah berkeluarga 35 tahun atau bahkan lebih. Atau bahkan lebih. Sudah sibuk gitu. Sudah tidak muda lagi, mungkin ngafalnya tidak begitu semudah dulu ketika muda ya. Maka antum jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat. Jangan katakan umur saya udah 35 Ustaz gitu. Umur saya udah 40 Ustaz. Coba lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Banyak di antara mereka yang baru masuk Islam. Dan umur mereka telah mencapai 50 tahun. Umur mereka mencapai 45 tahun. Dan mereka kemudian baru masuk Islam, baru mencicipi Al-Quran, baru belajar Al-Quran. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk kita. Umur berapapun, 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Karena tujuan kita bukan supaya kita selesai sampai di akhir jalan ini, bukan. Tujuan kita bukan supaya kita sampai pada titik akhir, enggak. Salah satu perkataan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih yang masyhur, yang banyak didengar oleh orang, kata Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, at-tariqu ila Allah tawil. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu panjang. Ini penting ya, coba diperhatikan. Kata Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, wa laysal muhim an tasila ila at-tariq. Walakinnal muhim an tamuta wa anta 'ala as-sabil. An tamuta wa anta 'ala at-tariq. Walakinnal muhim an tamuta 'ala at-tariq. Kata Syekh Al-Albani, perjalanan menuju Allah itu panjang. Tujuan kita bukan supaya kita sampai ke jalan itu, sampai ujung jalan itu, bukan. Tapi tujuan kita adalah mati dan kita berada di atas jalan itu. Jadi bukan tujuan kita sampai hafal 30 juz kemudian selesai, enggak. Kemudian selesai, enggak. Tapi tujuan kita terus beribadah kepada Allah, menghafal Quran, mengamalkannya, sampai kita mati, dan kita mati di atas jalan tersebut. Ada juga perkataan salaf yang masyhur, antamuta fi talabil ilmi khairun min an taqtani'a bi jahli. Antum mati dalam menuntut ilmu itu lebih baik daripada antum. Seseorang mati menuntut ilmu, di atas menuntut ilmu, seseorang mati ketika menuntut ilmu, itu lebih baik daripada dia pasrah atas kebodohan dia. Jadi jangan pasrah atas kebodohan, jangan. Tapi berusaha, tidak ada kata terlambat. Banyak para ulama ya, yang mereka belajar itu ketika mereka sudah tua umurnya. Imam Ibn Hazm misalnya. Imam Ibn Hazm belajar umur berapa? Ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan 40 tahun.
Jadi ulama besar. Bukan dari muda loh, bukan dari kecil. Bukan dari umur 10, 15, 20 tahun, tidak. Kemudian Imamul Kisai, antamuta ala talabil ilmi khairun min antaqotani'a bijahlik. Khairun min antaqotani'a bijahlik. Lebih baik daripada antum pasrah dengan kebodohan. Mati di atas menuntut ilmu, meskipun dia terbata-bata, itu lebih baik daripada dia pasrah atas kebodohan dia. Banyak para ulama yang belajar, tadi kita lanjutkan ya, seperti Imamul Kisai, salah satu imam qiraat, imam ahli nahwu. Dia belajar umurnya juga sudah tua. Banyak para ulama yang telat belajarnya. Tidak mudah lagi. Tapi mereka bisa. Maka jangan pasrah. Jangan minder melihat di dalam satu halakoh masih ada yang umur 6 tahun, masih ada umur yang 10 tahun. Jangan minder. Karena tujuan kita bukan balap-balapan dengan mereka, bukan. Tapi kita mati dan kita menuntut ilmu. Itu tujuan kita. Tujuan utama kita. Abu Hurairah misalnya. Banyak para sahabat. Kita ambil contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam itu umur tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah. Beliau baru masuk Islam. Tapi beliau menjadi seorang perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan sampai dari kalangan para kibarus sahabat itu mengambil hadis dari beliau. Ya. Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Umar. Jadi kibarus sahabat mereka mengambil hadis dari Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7. Ya. Hanya berapa tahun beliau belajar bersama Rasulullah SAW. Terlambat masuk Islam, tapi memberikan riwayat hadis yang paling banyak, sehingga hadis-hadisnya sampai kepada kita. Jadi jangan putus asa. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Ya. Kemudian pesan Ustadz juga kepada para akhwat, ya, kepada para ummahat yang perempuan. Pesan khusus untuk antunna adalah apa? Semangat terus belajar. Karena seorang akhwat itu, seorang ibu itu adalah madrasatul ula. Dia adalah madrasah atau sekolah yang pertama buat anak-anak. Maka belajar. Tidak ada kata terlambat, ingat. Semangat belajar. Ya. Lihat, banyak loh para ulama itu yang mereka terlahir itu tanpa ayah mereka. Ulama terkenal. Sekelas Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Imam Syafi'i umur berapa beliau ditinggal bapaknya? Umur kecil. Masih kecil, masih balita. Tapi ibunya yang mengajarkan beliau, ibunya yang menyuruh beliau belajar. Coba, kalau misalkan kita nggak tahu keutamaan sebuah ilmu, misalkan gini, kita sebagai seorang ibu nggak tahu ilmu, kita nggak bisa mengajarkan, tapi tahu keutamaan ilmu setidaknya, maka kita akan mendorong anak kita untuk belajar. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak tahu keutamaan ilmu, bagaimana dia akan mengajarkan ke anaknya atau mendorong anaknya untuk belajar? Ya, maka pesan khusus saya untuk para akhwat adalah serius belajar. Karena posisi seorang perempuan itu menjadi sekolah yang pertama buat anak-anaknya. Sekolah yang pertama buat anak-anaknya. Belajar terus. Banyak. Murid Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, sama. Beliau menjadi yatim ketika beliau kecil, ketika beliau lahir. Ya.
tapi ilmu beliau, bukan mazhabnya dipakai di Saudi Arabia. Saudi Arabia sebagai penganut mazhab Hambali, jadi ulama besar tanpa kehadiran seorang ayah. Siapa yang paling berjasa di sini? Ibunya. Ibunya yang tahu keutamaan ilmu, ibunya yang tahu ilmu agama. Kemudian Imamul Bukhari juga, yang memiliki Sahihul Bukhari. Kemudian ada Imam Ibn Katsir, yang memiliki tafsir Ibn Katsir. Maka ulama-ulama besar sekelas mereka, itu mereka yatim sejak kecil. Maka untuk para akhwat, semangat belajarnya terus. Ingat bahwa Antuna akan menjadi madrasatul ula untuk anak-anak Antuna. Ya. Sebagai madrasah yang pertama buat anak-anak. Sebagai pijakan pertama buat anak-anak. Kemudian yang terakhir, ya, insya Allah akan kita tutup kajiannya ya, sudah 1 jam. Supaya nggak panjang lebar, supaya tidak terus. Sebentar. Nah, bismillah. Masih? Ya, bismillah. Sudah bisa didengar lagi? Coba, Aziz. Sudah masuk? Sudah masuk, Ustadz. Silakan dilanjutkan. Oke, maaf. Ya. Oke, kita akan tutup ya. Yang terakhir, sebelum kita tutup, yang terakhir adalah kita harus sabar. Karena perjalanan untuk ilmu itu berat. Perjalanan menghafal Quran itu juga membutuhkan kesabaran. Sabar di sini untuk murid, ya. Bagaimana seorang murid harus banyak bersabar dalam proses menghafal dan proses belajar. Kemudian juga untuk saya pribadi,
Dan untuk para pengampu yang lain, bersabar bagaimana mendidik anak, bersabar bagaimana dia membenarkan kesalahan-kesalahan orang, ya, dalam bacaan dan lain-lain. Dia harus banyak bersabar. Melihat banyak para kesabaran para ulama dalam belajar. Coba kita baca-baca biografi para ulama yang mereka rela berjalan kilometer, yang mereka rela untuk lapar, menahan lapar, ya, untuk bisa menghadap kepada gurunya misalnya. Mereka menahan haus karena tidak pengen kehilangan halaqah dan bertemu kepada gurunya. Maka kita banyak baca biografi mereka. Sabar ini kunci yang sangat penting, ya. Dan saya taruh di terakhir karena kita sering lupa gitu ya. Sabar, bahwa apa yang Ustadz sampaikan itu mudah mungkin disampaikan, tapi ketika dijalani akan sulit. Maka sabar, terus dijalani, ya. Untuk murid sabar belajar, untuk guru juga sabar dalam mengajar. Baik, kita sudah lewat 1 jam, ya. Ustadz sebenarnya tadi nggak pengen 1 jam, ya, mungkin karena takutnya terlalu banyak, takutnya materi justru tidak tersampaikan dengan baik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran pada program ini, memberikan kita semuanya kesehatan, tidak ada halangan yang nyata, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita kemudahan dalam beramal. Jazakumullahu khairan katsira. Saya ucapkan kepada program Mahkota Tahfidz Online dan kepada seluruh peserta, salam hangat saya untuk kedua orang tua antum semua, sampaikan kepada keluarga antum semua. Salam saya dari Ustadz Muallim Yahya, ya. Jazakumullahu khairan katsira. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.